Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di langit di atas dataran, pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng saling menatap dengan ketakutan dan kesungguhan. Menakjubkan, Beifeng Knight berkata dengan suaranya yang lembut. Makhluk hebat dari aliansi binatang luar angkasa itu pasti memiliki harta karun tipe domain dan harta karun sejati tipe terbang. Adapun baju besi yang dia gunakan, itu pasti harta karun sejati senior. Ya, itu pasti harta karun senior yang sebenarnya, dan bentuk ketiga telah dipicu, kata pemimpin Istana Darah Qi dengan suara yang dalam. Jika itu hanya harta sejati biasa, dia tidak akan bertahan melawan tombak Darah Qi-ku dengan mudah. Mereka bertukar kontak mata. Mereka berada dalam masalah. Harta karun sejati senior dalam bentuk ketiganya, bersama dengan tubuh dewa yang sangat besar itu. Ini adalah kombinasi yang bisa membuat penguasa alam semesta gemetar. Semakin kuat makhluk besar itu, semakin rendah dirinya untuk jatuh. Sulit bagi penguasa alam semesta untuk mati, bahkan jika mereka tidak bisa melawan musuh mereka, mereka masih bisa melarikan diri. Dan bagi mereka yang memiliki armor harta karun senior sejati yang mampu melemahkan kekuatan serangan sebesar 99,99%, itu hampir mustahil untuk membunuh mereka, terutama jika mereka juga memiliki tubuh dewa yang sangat besar. Kecuali, tentu saja, kesenjangan kekuatannya signifikan, atau mereka diserang oleh penguasa alam semesta atau penguasa alam semesta yang merupakan bentuk kehidupan khusus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Beifeng Knight melanjutkan dengan suaranya yang lembut. Selain itu, dia diperingatkan tentang apa yang baru saja terjadi. Pengaturan kita mungkin tidak akan berhasil lagi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya pemimpin Istana Darah Qi. Pertama-tama kita tidak bisa mengakui bahwa kita melawan binatang bertanduk emas itu, kata Ksatria Beifeng. Tidak ada makhluk hebat yang melihat kita, dan tidak ada yang akan tahu jika kita tidak memberitahu siapapun. Kedua, kita akan mengikuti perintah dari aliansi kita. Seorang master alam semesta sedang membuat pengaturan, dan ada anggota aliansi kita yang dikirim ke portal pusaran air. Dekat dengan tempat kelahiran pedang dewa itu. Fumo Master akan datang ke sini sendiri nanti, dan binatang bertanduk emas itu tidak akan bisa melarikan diri. Pemimpin Istana Darah Qi mengangguk. Aliansi Wilayah Utara adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta, dan hanya sedikit yang bisa lolos dari blokade. Di dalam hutan kuno di bintang asli, Golden Hornet Beast bersembunyi. Matanya berkilat cemas. Apa yang harus kita lakukan? Rencana awal tidak akan berhasil sekarang. Luo Feng telah mengetahui tentang Bila Saleh dari Blade River Luo di alam semesta virtual sebelumnya. Dia memutuskan untuk lari tepat setelah itu, dan dia memilih untuk lari ke portal pusaran air. Berdasarkan rencana awal Luo Feng, dia akan terbang ke portal pusaran air terlebih dahulu, dan ketika dia hampir tiba, dia untuk sementara memisahkan tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosa, dan tubuh laut jauh. Golden Hornet Beast akan memindahkan semua barang berharga ke tubuh Mosa, yang akan membawa tubuh Remote Ocean dan bersembunyi dengan menyamarkan dirinya sebagai lumpur. Kemudian binatang bertanduk emas akan mencoba melewati portal pusaran air. Jika dia berhasil, tubuh Mosa akan mengikuti. Jika dia gagal, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tubuh asli Luo Feng akan mencari bantuan dari pemimpin kota Primal Chaos melalui alam semesta virtual. Portal pusaran air adalah yang paling dekat dengan wilayah manusia. Setelah pemimpin kota Primal Chaos tiba, dia bisa membawa Luo Feng pergi dengan kekuatannya. Rencananya mungkin sederhana, tetapi juga langsung dan efisien. Namun, pertarungan antara pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng telah membuat Luo Feng berubah pikiran. Mereka berdua terbang ke sini untuk mencariku, pikir Luo Feng, yang berarti aliansi wilayah utara itu cepat. Mungkin ksatria alam semesta dari aliansi wilayah utara mengenali pedang itu ketika pedang itu membuka dirinya. Dia bisa berspekulasi dari pertarungannya dengan pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng bahwa aliansi wilayah utara telah membuat pengaturan untuk ini sejak lama. Penguasa alam semesta dari aliansi wilayah utara sekarang sedang dalam perjalanan, dan dia mungkin tiba lebih cepat dari pemimpin kota Primal Chaos. Akan menjadi pembantaian jika aku mencoba lari ke portal pusaran air sekarang, kata Luo Feng. Saya tidak nyaman dengan rencana ini. Tapi apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya pergi ke portal pusaran air lainnya?
Ada 10.081 portal pusaran air pada satu bintang asli, dan masing-masing dari mereka berjarak ratusan juta mil dari satu sama lain. Biasanya akan memakan waktu lebih dari setengah jam untuk terbang dari satu portal ke portal lainnya. Itu akan memakan waktu sekitar 15 menit untuk terbang dari portal pusaran air yang paling dekat dengannya. Jika pengaturan yang dibuat oleh Aliansi Wilayah Utara sangat teliti seperti yang saya duga, mungkin akan ada penjaga di portal pusaran air yang paling dekat dengan tempat kelahiran pedang dewa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika saya pergi ke sana, itu akan menjadi jebakan. Berbahaya baginya untuk pergi ke portal pusaran air manapun yang menghubungkan dunia luar, terlepas dari jaraknya. Terbang ke portal pusaran air di kejauhan tidak mungkin. Penguasa alam semesta akan tiba pada saat dia tiba di sana. Penguasa alam semesta bisa mengendalikan ruang dan waktu, dan dia bisa menekan musuhnya bahkan jika musuhnya jauh dari mereka. Bagaimana dengan teknik warisan tubuh Mosa, replikasi? Tapi Luo Feng menggelengkan kepalanya lagi. Tubuh Mosa berasal dari salah satu ras biasa, dan teknik yang diwariskan hanyalah teknik tingkat rendah. Meskipun aneh dan unik, itu bisa dikalahkan. Aliansi Wilayah Utara adalah salah satu dari 9 kekuatan teratas di alam semesta, dan setelah menyelesaikan pengaturannya, hampir tidak mungkin bagi Luo Feng untuk lolos. Aku harus menghadap guruku sekarang, Luo Feng menyimpulkan. Di puncak pulau guntur di alam semesta virtual, istana pemimpin kota primal chaos diselimuti oleh kabut. Luo Feng melangkah ke istana dan berteriak dengan hormat, "Guru!" Sosok berjubah emas berjalan keluar. "Luo Feng," kata pemimpin kota primal chaos, tersenyum pada Luo Feng. "Kamu seharusnya berada di bintang asli sekarang. Untuk apa kamu di sini?" "Saya memiliki keadaan darurat," kata Luo Feng. Dia ragu-ragu. "Aku mengirim tubuh Golden Hornet Beast dan tubuh Mosaku ke bintang aslinya." Pemimpin kota primal chaos mengangguk dan mendengarkan. Dia pasti sudah tahu ini, karena tubuh penduduk asli berada di Tosat Treasures River. "Saya kebetulan mendapatkan komponen Blade River Luo," kata Luo Feng. "Oh, itu kamu." Pemimpin kota primal chaos sangat senang dan tertawa. "Aku baru saja mendapat kabar bahwa 2 makhluk luar angkasa dari aliansi binatang antariksa mendapatkan komponen itu. Aku berpikir bahwa jika komponen itu bisa jatuh ke tangan kita manusia, itu akan menjadi pengaruh penting terhadap aliansi cincin duri." "Ya, tapi aku dalam masalah besar sekarang. Aliansi Wilayah Utara juga mengetahuinya, dan mulai bersiap untuk menyerangku." Pemimpin kota primal chaos mengerutkan kening. "Ceritakan lebih banyak." "Ya guru." Luo Feng mulai menguraikan. Dia menyebutkan pemimpin istana darah Qi dan ksatria Beifeng dengan nama. "Kau tidak terluka oleh mereka?" Pemimpin kota primal chaos berkata, menatap Luo Feng dengan kaget. Pemimpin istana darah Qi dan ksatria Beifeng adalah penguasa alam semesta terkenal yang mewakili kekuatan penguasa alam semesta biasa. Pemimpin kota primal chaos sangat senang karena Luo Feng mampu bertahan melawannya. Seketika, dia berspekulasi bahwa muridnya Luo Feng pasti memiliki harta karun sejati yang membela, dan itu mungkin harta karun sejati senior seperti pelindung harta karun senior sejati. Namun, dia tidak bertanya langsung pada Luo Feng. Dia telah lama mengetahui bahwa Luo Feng menyimpan banyak rahasia, seperti kekuatan luar biasa dari tubuh dewanya yang abadi, yang lebih baik daripada banyak ksatria alam semesta. Pemimpin kota primal chaos telah melihat Luo Feng menjadi abadi, serta adegan yang dia sebabkan ketika hukum asal tiba. Selain itu, Luo Feng telah menjadi abadi di dalam Tosat Treasures River, dan kendalinya terhadap ruang dan waktu memberitahu pemimpin kota primal chaos bahwa tubuh dewa Luo Feng lebih kuat daripada beberapa ksatria alam semesta. Pemimpin kota primal chaos tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. "Mungkin muridku beruntung," pikirnya. "Mungkin dia bertemu dengan makhluk yang maha kuasa. Mungkin sebelum periode Grand Nirvana." Apapun alasannya, pemimpin kota primal chaos senang melihatnya. Dia tidak peduli apa yang terjadi pada muridnya, selama dia bisa menjadi lebih kuat. Semakin kuat Luo Feng, semakin besar kemungkinan pilar baru untuk manusia akan lahir. "Aku masih tidak sebagus pemimpin istana darah Qi dalam hal pertempuran," kata Luo Feng. "Saya selamat karena tubuh saya yang saleh." "Tubuh dewa juga merupakan bagian dari kekuatanmu," kata pemimpin kota primal chaos. Luo Feng dengan cepat menjawab, "Guru, Anda harus mengerti sekarang. Makhluk-makhluk hebat dari aliansi wilayah utara itu mengejar saya. Apa yang harus saya lakukan?"
Saya akan berada dalam bahaya tidak peduli portal mana yang saya kunjungi. Tolong, Guru, maukah kamu membantuku? Kamu cukup pintar untuk tidak membuat keputusan seperti itu sendirian. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Kamu akan ditangkap dan dibunuh tanpa bantuan, sekarang. Aliansi Wilayah Utara adalah saingan aliansi kita. Dan mereka memiliki lebih banyak makhluk dan ras yang hebat. Mereka memiliki semua jenis bentuk kehidupan dan ras khusus yang mewarisi teknik. Kamu akan menang, aku tidak bisa membela diri melawan mereka. Teknik replikasi, warisanmu adalah keterampilan bersembunyi yang mengesankan. Hanya master alam semesta yang mengendalikan ruang dan waktu yang bisa melihat melalui penyamaranmu. Luo Feng mengangguk. Kontrol atas ruang dan waktu memang mengesankan, dan domain dan replikasi keduanya akan dianggap tidak berguna. Adapun teknik warisannya, memperkuat, amplifikasi tubuh dewanya bisa mencapai 100 kali paling banyak, dan itu tidak akan membantu. Teknik yang diwariskan hanya efektif ketika kekuatan seseorang lemah. Ketika seseorang menjadi master alam semesta, hanya beberapa teknik warisan yang masih berguna. Namun, Luo Feng telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan alam semesta telah menganugerahkannya salah satu teknik warisan tingkat atas, I Am the Universe. Teknik yang diwariskan dapat dipecahkan dengan teknik warisan lainnya, lanjut pemimpin kota Primal Chaos. Ada berbagai macam teknik warisan di alam semesta, dan beberapa bahkan mungkin merupakan teknik warisan yang diberikan oleh alam semesta. Ada berbagai tingkat teknik warisan, dan tentu saja, mereka memiliki tingkat kekuatan dan penggunaan yang berbeda. Beberapa di antaranya saling melawan. Beberapa dari mereka mirip satu sama lain. Namun, semakin kuat Anda menjadi, semakin tidak berguna teknik warisan itu. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan menambahkan, misalnya, serangan jiwa yang dimiliki Kaisar Cermin Bark adalah teknik yang diwariskan, tetapi segala jenis serangan jiwa dari penguasa alam semesta jauh lebih lemah dari itu. Luo Feng mengangguk. Wilayah utara telah menjebakmu, dan tidak mungkin kamu bisa menggunakan teknikmu untuk menerobos. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Kamu telah meremehkan kekuatannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kata Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Aku punya caraku. Guru, apakah Anda ingin memberi saya beberapa saran? Luo Feng bertanya. Dia mendengarkan dengan seksama. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Aliansi Wilayah Utara mungkin memiliki penjaga di depan setiap portal pusaran air, yang berarti yang perlu Anda lakukan adalah tidak mendekati portal pusaran air manapun. Luo Feng bingung, tapi dia mengerti apa yang disiratkan oleh gurunya. Guru, maksudmu, bahwa aku harus berjalan melintasi bintang asli dan menjauh dari portal pusaran air manapun? Ya, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Jauhi portal pusaran air manapun dan tempat pedang dewa menyingkapkan dirinya. Maka penguasa alam semesta itu akan kesulitan menemuimu. Satu-satunya cara untuk menangkapmu adalah menunggu kedatangan penguasa alam semesta dari aliansi Wilayah Utara. 2. Luo Feng mengangguk. Akan aman baginya untuk tidak pergi ke portal pusaran air. Namun, penguasa alam semesta dari aliansi oposisi akan tiba. Setelah itu dia hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Penyamaranmu tidak berguna di depan master alam semesta, tambah pemimpin kota Primal Chaos. Kamu tidak perlu penyamaran. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memisahkan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh lautan jauhmu. Tinggalkan semua barang berhargamu dengan tubuh lautan jauh. Adapun penguasa alam semesta dari aliansi Wilayah Utara, mereka hanya akan cari dua binatang luar angkasa itu, dan mereka tidak akan dapat mengenali tubuh lautan jauh Anda bahkan jika mereka melihatnya. Ada ksatria alam semesta dari semua ras di bintang asli. Anda akan diidentifikasi dalam kamuflase, tetapi remote Anda badan laut tidak membutuhkannya. Luo Feng tersenyum. Bahkan jika dia membunuh tubuh binatang bertanduk emas, dia tidak akan dapat menemukan barang berharga apapun, lanjut pemimpin kota Primal Chaos. Dia kemudian akan mulai memeriksa semua makhluk hebat di bintang-bintang asli. Tapi dia tidak akan berani gegabah. Selama kamu memisahkan tubuhmu, kamu bisa mendapatkan cukup waktu. Aku akan tiba saat itu. Semua yang perlu kamu lakukan adalah bertahan sampai aku tiba di bintang asli. Luo Feng mengangguk. Saya mengerti, Guru. Itu polos dan sederhana. Yang harus dilakukan Luo Feng hanyalah menghentikan musuhnya dan tidak mendekati portal pusaran air. Dia akan aman ketika pemimpin kota Primal Chaos tiba.
Itu adalah rencana yang sederhana, sangat sederhana sehingga hanya ada sedikit kekurangan. Pergi, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ingat apa yang aku katakan. Selain itu, penguasa alam semesta dari aliansi wilayah utara mungkin sudah sampai di sana sebelum aku melakukannya. Jangan berikan rencananya setelah dia tiba. Aku mengerti, kata Luo Feng sambil mengangguk. Di dalam sungai 1000 harta karun di wilayah primal, wilayah manusia. Hong, panjang. Tosat Treasures River menghilang dan berubah menjadi kemeja, menutupi pemimpin kota Primal Chaos yang menjulang tinggi yang sekarang berdiri lebih dari 6000 mil. Dia membawa tongkat batu kasar dan berdiri di langit tanpa alas kaki, menatap ke kejauhan. Aku akan pergi ke bintang aslinya dulu, katanya, tapi aku akan segera kembali. Berhentilah mempelajari teknikmu dan bantu aku menjaga wilayah asal. Iya kakak. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Dia mengambil langkah keluar angkasa dan menghilang. Beberapa ksatria dan pelayan alam semesta di istana di dalam Tosat Treasures River menyadari bahwa Tosat Treasures River tiba-tiba menghilang. Di mana sungai 1000 harta karun? Sungai 1000 harta karun menghilang. Guru kita mungkin sudah keluar. Tubuh asli Luo Feng juga berdiri di luar istana dan melihat ke kejauhan. Kuharap semuanya berjalan baik-baik saja, bisiknya. Di ujung portal pusaran air yang paling dekat dengan tempat di mana bilah Dewa Blade River Luo muncul, kilatan cahaya mendekat. Manke Knight akan datang, seseorang menangis. Dia memiliki harta karun sejati tipe domain, dan kami memiliki pengaturan tingkat ketiga kami. Kami lebih mungkin untuk berhasil sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Space Beast itu, dan bahkan jika dia adalah bentuk kehidupan khusus, dia tidak akan berhasil. Bisa kabur? Berita terbaru adalah bahwa beberapa makhluk hebat dari aliansi Hong juga mencoba membunuh binatang luar angkasa itu. Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu di sini saja? Tenang. Bintang aslinya sangat besar, dan tidak ada yang bisa berteleportasi atau memulai transportasi negara dewa di sini. Apa menurutmu semudah itu memburu seseorang? Kita tunggu saja di sini dan jaga tempat ini. Di hutan di bawah portal pusaran air keluar. Ada 7 makhluk di hutan tempat Ksatria Bailey dan pemimpin Istana Darah Qi mendarat. Pemimpin Istana Darah Qi, Ksatria Beifeng. Kalian berdua akhirnya tiba. Kalian seharusnya datang paling awal. Ksatria Wang Jia mengatakan bahwa kalian berdua sedang mengamati sekeliling. Pemimpin Istana Darah Qi mendengus. Tentu saja kami sedang mensurvei tempat itu. Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan melawan Space Base itu? Tidak ada yang pasti. Pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng keduanya mendengus. Apakah kamu pikir aku akan kembali secepat ini jika aku melawan Space Base? Butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan dari tempat kelahiran pedang dewa kembali ke sini. Pemimpin Istana Darah Qi menatap dengan acuh pada makhluk dengan hampir 1000 kuku. Jangan berspekulasi tanpa bukti. Pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng melirik Ksatria Wang Jia, yang segera menyadari bahwa mereka telah gagal. Untungnya, saya menggunakan beberapa sumber daya dan barang berharga untuk memulihkan tubuh saya yang saleh, kata pemimpin Istana Darah Qi sambil melihat sekeliling dan duduk dengan kaki disilangkan. Dia berpikir, jika mereka melihat bahwa tubuh dewa saya terluka, akan ada masalah. Sementara itu, dua makhluk muncul di portal pusaran air. Lihat, sesuatu sedang terjadi. Semua 9 makhluk tertinggi melihat ke langit. Tidak perlu terburu-buru, mereka adalah ksatria alam semesta yang memasuki bintang asli dari luar. Mereka milik aliansi Hong. 2 ksatria alam semesta dari aliansi Hong lagi? Mengapa makhluk hebat dari aliansi Hong terus datang ke sini? Ini mengkhawatirkan makhluk-makhluk hebat dari aliansi wilayah utara yang bersembunyi di sini. Beifeng Knight mentransmisikan suaranya yang lembut, berkata, mungkin aliansi Hong juga mengetahui tentang komponen Blade River Luo. Wang Jia Knight, laporkan ini ke aliansi kita. Kita akan mendapat masalah jika aliansi Hong ikut campur. Oke, setelah berita tentang Blade River Luo menyebar ke seluruh dunia maya, beberapa ksatria alam semesta berlari ke sana, dan beberapa dari mereka hanya pergi ke sana karena mereka ingin menikmati pertarungan. Mereka semua tahu bahwa komponen Blade River Luo akan menghasilkan pergolakan hebat, dan tidak mungkin mereka melewatkannya. Beberapa ksatria alam semesta yang paling dekat dengan tempat kelahiran telah tiba, diikuti oleh banyak lainnya.
Di bintang asli tempat Luo Feng tinggal, banyak makhluk hebat dari aliansi Hong terbang menuju tempat kelahiran Blade River Luo. Sementara itu, aliansi wilayah utara sedang menyusun pengaturan yang rumit. Setelah obrolan Luo Feng dengan pemimpin kota Primal Chaos, kilatan cahaya terbang di kejauhan. Ada hutan lain, kata Golden Hornet Beast, melihat jauh dan menyelam ke bawah dengan kecepatan di bawah cahaya. Saya akan terbang ke hutan dan memisahkan tubuh lautan jauh saya dan tubuh binatang bertanduk emas saya. Tubuh Golden Hornet Beast cepat, dia dengan cepat tiba di atas hutan dan terjun ke bawah. Hua! Tubuh Golden Hornet Beast berhenti setelah tiba di hutan. Dia menginjak belalai yang tebal dan melihat sayapnya. Sayap emas itu gemetar. Apa yang terjadi? Luo Feng tercengang. Si Wu Wing, yang telah bergabung dengan sayap bersisik, gemetar tak henti-hentinya. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Itu menggigil di luar kendali Luo Feng, seolah-olah beberapa titik asal yang jauh menariknya seperti magnet. Si Wu Wing telah mengenali saya sebagai tuannya, kata Luo Feng, sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Harta karun sejati yang telah mengenaliku sebagai tuannya harus sepenuhnya mengikuti perintahku. Bukankah begitu? Mengapa sekarang di luar kendali? Apa yang terjadi ke arah itu? Golden Hornet Beast melihat ke langit di kejauhan. Dia merasa bahwa jika dia tidak menekannya, si Wu Wing akan membawanya ke arah itu. Apa yang terjadi? Di arah itu, sesosok makhluk berdiri di langit. Tingginya sekitar 25 kaki dengan kaki tebal dan 8 lengan. Dari semua penampilan, dia tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari logam. Dia tidak memiliki rambut di tubuhnya tetapi benar-benar botak. Dia dalam bentuk makhluk ras otomat. Dia mengenakan baju besi hitam, dan ada sayap hitam di punggungnya. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Sayapnya bergetar hebat. Ksatria botak berlengan 8 itu berbalik dan melihat sayapnya. Dia menatap ke kejauhan. Apa artinya ini? Sayapku adalah harta karun sejati, dan aku telah menggunakannya selama ratusan ribu tahun. Ini tidak pernah terjadi. Dia berkuasa dan dihormati. Dia telah datang ke bintang asli 8 kali sebelumnya, dan dia telah melalui situasi yang jauh lebih mematikan. Namun, ini adalah pertama kalinya sayap harta karunnya yang sebenarnya berperilaku di luar kendalinya. Apa yang sedang terjadi? Katanya, matanya bersinar dingin. Dia menggoyangkan sayapnya dan terbang ke arah sensasi aneh seperti kilatan cahaya hitam. Tubuh Golden Hornet Beast berdiri di bagasi dengan sayap terbuka. Dia melihat ke langit dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ketertarikan itu semakin kuat setiap detiknya. Seolah-olah titik asal mendekatinya. Di arah itu, ada titik hitam. Tubuh Golden Hornet Beast melihat seberkas cahaya hitam. Ada titik hitam jauh di kejauhan berlari ke arahnya. Tampaknya menjadi makhluk tertinggi. Ini dia, kata tubuh Golden Hornet Beast, menatap sosok itu. Sumber gangguan. Cahaya hitam terus menekan ke arahnya. Makhluk ras otomat juga melihat ke arah Golden Hornet Beast dan melihat tubuh Golden Hornet Beast bersayap emas. Mereka berdua sekarang saling bertemu. Tunggu, sayap di punggungnya, kata Golden Hornet Beast, segera menyadari sayap hitam di punggung makhluk besar itu. Botak bertangan 8 itu menunduk dan melihat sayap emas di tubuh binatang bertanduk emas. Mereka merasakan satu sama lain pada saat yang sama. Mungkinkah sayapku hanya sebagian dari harta sejati? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Luo Feng pertama terkejut, lalu gembira. Ksatria botak berlengan 8 juga sangat gembira, karena telah sampai pada kesimpulan yang sama. Sayap saya hanya sebuah komponen, katanya sambil nyengir. Mereka saling menatap dari kejauhan. Aura permusuhan terpancar di antara mereka. Tidak heran si Wu Wing tidak mengirimi saya informasi rinci saat mengenali saya sebagai master ketika saya mendapatkannya, kata Luo Feng. Saya pikir itu karena makhluk hebat yang menciptakan si Wu Wing tidak meninggalkan informasi apapun. Tetapi alasan sebenarnya adalah bahwa si Wu Wing adalah harta karun sejati yang rusak. Selain itu, pemimpin kota Primal Chaos memberitahu saya ketika dia memberikannya kepada saya, bahwa tidak ada kehidupan lain di alam semesta yang tahu tentang keberadaan sayap Siwu, dan dia juga mengatakan bahwa sayap Siwu tidak diciptakan olehnya. Rupanya, sayap Siwu lebih misterius daripada yang saya sadari. Informasi tentang sayap Siwu dicatat dalam sebuah buku yang diberikan oleh guruku Primal Chaos City Leader kepadaku. Luo Feng masih bisa mengingat buku itu.
Ini merinci 3 bentuk Si Wuwing yang berbeda dan telah ditemukan oleh pemimpin kota Primal Chaos selama penelitiannya. Menurut informasi, Si Wuwing muncul entah dari mana, kenang Luo Feng. Itu sangat tangguh dan kuat, dan bahkan makhluk sekuat penguasa alam semesta tidak dapat menghancurkannya. Luo Feng menjadi lebih bersemangat. Aku sangat ingin tahu tentang bagian ini. Penguasa alam semesta yang kuat seharusnya bisa merusak harta karun biasa. Namun, berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemimpin kota Primal Chaos, Si Wuwing tidak bisa dihancurkan. Aku selalu berpikir itu karena bahan dari sayap Si Wu sangat istimewa. Sampai saat ini, tampaknya sayap Si Wu saya adalah komponen dari harta karun sejati yang luar biasa, itulah sebabnya bahannya juga luar biasa. Sama seperti itu, pertanyaan Luo Feng telah sepenuhnya terpecahkan. Harta karun sejati yang telah mengenali seseorang sebagai pemiliknya dapat menarik satu sama lain. Satu-satunya alasan ini terjadi adalah karena mereka awalnya satu. Tubuh Golden Hornet Beast menatap ke langit, dan ksatria botak bertangan 8 itu menatap ke bawah pada Golden Hornet Beast. Pikiran membanjiri pikiran mereka berdua. Sebenarnya, dalam jangka waktu yang lama mereka telah menggunakan sayap harta karun sejati. Mereka berdua merasa bahwa sayap mereka berbeda dari harta karun biasa lainnya. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka adalah harta karun sejati yang rusak. Lagi pula, gagasan seperti itu tidak terbayangkan. Seperti Tosat Treasures River, yang terdiri dari lebih dari 1000 harta sejati saling memperkuat, menghasilkan kekuatan tanpa batas. Namun, setiap harta sejati memiliki kekurangan tersembunyi. Banyak petarung mungkin hanya bisa menggunakan kekuatan harta karun tingkat atas. Si Wuwing Luo Feng, bagaimanapun, selalu bekerja sebagai harta karun biasa yang bagus. Bahkan hanya sebuah komponen dari harta karun yang sebenarnya bekerja dengan sangat baik, pikir Luo Feng. Bagaimana jika mereka digabungkan? Ksatria botak berlengan 8 itu menatap Luo Feng. Sayap cahaya menyelamatkan saya beberapa kali, dan bahkan sekarang saya adalah penguasa alam semesta. Itu adalah harta sejati biasa yang tidak pernah mengecewakan saya. Sayap cahaya sebenarnya adalah komponen dari harta karun sejati yang kuat. Saya perlu mendapatkan yang lain. Bagian tidak peduli apa. Jika mereka digabungkan, mereka harus mengarah pada perubahan material, dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Tubuh Golden Hornet Beast menatap makhluk di langit. Penguasa alam semesta yang paling menonjol memiliki catatan dalam ras manusia, dan Luo Feng mengingat semuanya. Dia mampu mengenali sebagian besar dari mereka, kecuali beberapa makhluk tertinggi yang menyembunyikan diri. Ksatria Tian yang, pikir Luo Feng. Penguasa alam semesta dari ras robot. Berdasarkan catatan yang tersedia, ia memiliki 3 harta sejati. Salah satunya adalah armor harta karun sejati biasa, satu adalah sayap harta karun sejati biasa, dan satu lagi adalah harta sejati senior 8 Light Shuttle. Dia adalah calon jenderal yang didewakan untuk Jenderal Xingguang, dan dia menciptakan teknik pamungkas 8 Shuttle. Luo Feng menyadari bahwa dia dalam masalah setelah mengingat informasinya. Ksatria Tian yang adalah segelintir. Dia kuat dan mahir dalam teknik melarikan diri. Luo Feng bisa merasakan bahwa musuh ini tidak bisa dianggap enteng. Meskipun saya tidak perlu khawatir tentang penguasa alam semesta karena force armor saya, mereka memiliki keterampilan menyerang yang jauh lebih kuat. Sulit bagiku untuk membunuh ksatria alam semesta senior. Adapun ksatria Tian yang ini, hampir tidak mungkin bagiku untuk membunuhnya. Ksatria Tian yang menatap Golden Hornet Beast dan agak ragu-ragu. Siapa dia? Dia bertanya-tanya. Itu adalah binatang bertanduk emas dengan baju besi emas dan sayap emas. Saya tidak ingat makhluk hebat seperti itu di Space Beast Alliance. Aliansi binatang luar angkasa selalu misterius, dan makhluk-makhluk hebat yang muncul dikenal karena tubuh raksasa mereka. Untuk membunuh ksatria alam semesta Golden Hornet Beast, prestasi seperti itu hampir mustahil. Golden Hornet Beast dan Tian Yang Knight saling menatap. Masing-masing menginginkan sayap harta karun sejati yang dimiliki oleh yang lain. Namun, mereka berdua merasa bahwa musuh yang berdiri di depan mereka tidak boleh diremehkan. Luo Feng tidak percaya diri karena dia terlalu lemah untuk melukai musuhnya, sementara ksatria Tian yang tidak yakin bahwa dia bisa membunuh binatang bertanduk emas yang panjangnya lebih dari 600 mil. Saya ksatria Tian Yang, kata ksatria Tian Yang perlahan-lahan mendarat. Dia mendarat di cabang dan mentransmisikan suaranya. Golden Hornet Beast mengirimkan suaranya yang serak sebagai balasan. Saya ksatria sayap emas.
Tian Yang Knight mengangkat kepalanya dan menatap Golden Hornet Beast. Dia tersenyum. Ksatria sayap emas dari aliansi binatang luar angkasa, sayap harta karun sejati saya dan sayap Anda tampaknya memiliki semacam hubungan khusus. Saya ingin sayap harta karun sejati Anda. Sebutkan harga Anda. 1 harta karun sejati tingkat atas, kata Golden Hornet Beast. Ksatria Tian yang mengerutkan kening. Harta karun sejati tingkat atas? Bahkan beberapa master alam semesta tidak memiliki harta karun sejati tingkat atas, dan bahkan jika sayapnya digabungkan, mereka belum tentu menjadi harta karun sejati tingkat atas. Jadi, kamu tidak ingin bertukar? Tian Yang Knight berkata, mentransmisikan suaranya. Begitu juga Anda, tanya binatang bertanduk emas. Mereka tahu keputusan satu sama lain begitu mereka menyampaikan suara mereka. Rupanya, mereka berdua menghargai sayap harta karun mereka yang sebenarnya. Mereka membutuhkan harta karun sejati yang sangat berharga. Namun, mereka tidak akan mampu untuk melakukan perdagangan seperti itu. Mereka berdua pindah. Kalau begitu mati. Mata Ksatria Tian yang berkilauan dengan permusuhan. Kekuatan ilahi ini mulai terbakar. 8 proyektil sepanjang 20 kaki yang memancarkan cahaya hitam muncul di lengannya. Ini pesawat ulang-alik menembak Luo Feng. Anda, Golden Hornet Beast membakar tubuhnya yang saleh, menggeram, dan menyerang Ksatria Tian Yang. Panjang. Pohon-pohon mulai tumbang, dan mereka mulai berkelahi satu sama lain dalam jarak dekat. Mereka menyerang lebih dari 100 kali dalam 1 detik. Tepatnya, Ksatria Tian yang menyerang binatang bertanduk emas. Golden Hornet Beast dengan cepat menjadi setengah mil panjangnya dan membela diri, menggunakan sayapnya untuk menyerang balik sesekali. 8. Tian Yang Knight berkata, dan kekuatan 8 shuttle melonjak. 8. Ksatria Tian yang berteriak lagi. 8. Dia berteriak 3 kali, dan suaranya bergema dan mengguncang jiwa. Wajah Tian Yang Knight tampak suci, tetapi ada cahaya hitam memancar dari matanya. Teknik pamungkas 8 Shuttles adalah langkah yang luar biasa. Golden Hornet Beast tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menahan serangan lagi dan lagi. Tian Yang Knight meraih 8 shuttle yang tampak tangguh. Mereka adalah pemandangan yang menakjubkan. Sayap pada Ksatria Tian yang bergetar terus-menerus, dan perubahan aliran waktu di sekelilingnya membuat pesawat ulang-aliknya semakin indah. Itu adalah teknik pamungkas yang luar biasa. Dan itu sangat kuat. Golden Hornet Beast berguling seperti gunung dan berlari di atas pepohonan. Dia langsung berdiri. Ksatria Tian yang melayang di langit dan menatap binatang bertanduk emas. Tubuh Dewa Tur Anda bahkan tidak terluka, dia berkata. Dia sudah melakukan teknik pamungkasnya dan telah menghabiskan 3% dari tubuh dewanya. Sementara itu, yang mengejutkan, tubuh dewa musuhnya tidak terluka sama sekali. Sayangnya, tubuhmu yang saleh, jawab Golden Hornet Beast dengan suara yang dalam. Tubuh dewa yang besar dan baju besi yang kuat, kata Ksatria Tian Yang. Sayap harta karunmu yang sebenarnya akan menjadi milikku suatu hari nanti di masa depan. Mata Tian Yang Knight berkilauan dengan kepahitan. Dia menggoyangkan sayap hitamnya dan terbang menjauh. Bagaimana dia bisa melanjutkan? Tubuh dewa raksasa dengan baju besi yang kuat membuatnya putus asa. Golden Hornet Beast terbang menjauh. Setelah beberapa saat, hutan pulih seolah-olah tidak ada perkelahian sama sekali. Setelah Golden Hornet Beast meninggalkan hutan, tubuh Remote Ocean juga pergi. Toko tubuh Golden Hornet Beast Si Wuwing, cakar set harta karun, Tower Pearl, Golden Thread Aurora Mirror, Force Armor, dan komponen Blade River Luo. Kemudian tubuh Remote Ocean menyusut menjadi sekitar 30 kaki dan duduk di rumput di atas bukit. Tubuh Golden Hornet Beast terbang tanpa satupun yang berharga. Dia terbang melintasi dataran dan terbang ke hutan yang luas. Sayap harta karun sejati lainnya, kata tubuh Remote Ocean sambil berbaring di rumput dengan mata setengah tertutup. Saya memiliki pertahanan yang kuat dan tubuh dewa yang kuat, seperti 9 guru terpencil menghadapi master alam semesta tertinggi, kata Luo Feng. Master tertinggi alam semesta jauh lebih kuat daripada Master 9 keterpencilan, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya di 9 lautan terpencil dengan diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Namun, tidak mungkin bagi 9 guru terpencil untuk membunuh Master tertinggi alam semesta. Ini bekerja untuk kerugiannya. Bagaimanapun, dia adalah pejuang abadi. Bahkan tubuh dewanya bisa menyaingi ksatria alam semesta dengan bantuan 9 volume manual,
Dan dia memiliki harta karun Force Armor sejati yang unggul dan tubuh dewa yang sangat besar untuk melindunginya. Bahkan di antara penguasa alam semesta, ada beberapa yang memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat. Namun, dia masih lemah dalam hal serangan. Pertama-tama, dia memiliki pemahaman hukum yang rendah. Dia memang memiliki harta sejati untuk menyerang dan kemauan dan pikiran yang kuat untuk bertarung melawan ksatria alam semesta senior, tetapi penguasa alam semesta yang memiliki harta sejati dan pemahaman hukum yang lebih tinggi masih bisa menghancurkannya dalam hal keterampilan menyerang. Meskipun mereka bisa menghancurkan Luo Feng, pemimpin Istana Darah Qi telah mengkonsumsi 9% dari kekuatan dewanya namun hanya merusak 1/10 dari 10.000 anak laki-laki saleh Golden Hornet Beast. Tian Yang Knight juga telah mengkonsumsi 3% dari tubuh dewanya, tapi dia bahkan tidak bisa merusak 1/10 dari tubuh dewa Golden Hornet Beast. Bagaimana saya bisa mendapatkan sayap harta karun sejati itu? Golden Hornet Beast bertanya-tanya, menggeram dengan kepahitan. Hong! Tiba-tiba, sebuah kekuatan luar biasa menghantam bintang aslinya dan merembes keluar. Golden Hornet Beast terjerat oleh kekuatan tak terlihat. Itu adalah kendali penuh atas ruang dan waktu. Kontrol ruang dan waktu? Mata Golden Hornet Beast berkilau ketakutan. Dia tahu, seorang master alam semesta telah tiba.